Selamat datang di WUI Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gue Fusilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum gue lanjut, jangan lupa follow WUI Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbaru. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok @WUI Podcast, dan jangan lupa juga boleh di like, komen, di share, dan repost. Dan jangan lupa follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan berita-berita konten-konten terbaru terkait dunia wrestling. Dan kali ini kita akan bahas tentang follow up dari Crown Jewel yang pastinya sangat mengagetkan, di mana Bron Breakker, bagian dari The Vision, tiba-tiba saja menghajar sang ketua, Seth Rollins. Tapi sebelum kita akan bahas ke sana, dan pembahasan itu akan sangat panjang dan sangat menarik buat gua, kita akan bahas dulu apa yang terjadi di Monday Night Raw selain tentang The Vision. Yang pertama adalah tentang Dominic Mysterio versus Penta dalam Intercontinental Championship. Ini follow up dari beberapa waktu yang lalu, setelah sebelumnya minggu lalu Dominic Mysterio melawan Rusev, terus kemudian Penta juga sudah state akan menargetkan IC title. Jadi terjadilah di minggu ini Dominic Mysterio versus Penta. Tapi di backstage minggu ini Rusev pun kembali muncul dan bilang ke Penta kalau dia akan menghadapi siapapun yang menang minggu depan, dan dia udah dapat restu dari Adam Pearce gitu. Penta tentunya tidak peduli gitu ya, dan kemudian masuk ke match. Pertarungan dimulai dengan cepat, saling pukul dan chop keras gitu ya, dan gua ngelihatnya sih overall Penta sedikit lebih dominan. Expected, karena memang sebenarnya karakter Dominic Mysterio tidak selalu dominan. Justru kadang kalau dia dominan malah dia jatuh gitu ya. Tapi dengan kecerdikannya Dominic Mysterio lah, makanya dia ada di level sekarang gitu. Sampai di akhirnya Rusev muncul masuk ke dalam arena, dan ini mengalihkan perhatian Penta gitu. Dan saat Penta fokus pada Rusev, Dominic Mysterio itu turun dan mengambil palu untuk ring bell hammer, dan lempar sabuk IC-nya tuh ke ring. Ini untuk mendistrak wasit, karena tidak boleh ada sabuk itu kan di dalam ring gitu, sehingga wasit mengalihkan perhatiannya, memindahkan sabuk interkontinental itu, dan ini memberikan kesempatan untuk Dominic Mysterio memukul lutut Penta dengan hammer yang dia ambil itu secara diam-diam. Dan kemudian Dominic menyembunyikan hammer itu di sepatunya, kemudian menghajar Penta dengan 619 dan frog splash dari atas tali, dan akhirnya Dominic Mysterio berhasil menang dengan pinfall dan mempertahankan gelar Intercontinental Champion ini. Dan harusnya fix minggu depan Rusev akan kembali menantang Dominic Mysterio untuk Intercontinental Championship ini. Gue masih yakin ini akan berakhir di triple threat match antara Dominic Mysterio, Rusev, dan Penta. Tapi di mananya feeling gue di Saturday Night Main Event di awal November, cuman gue ngerasa mungkin agak lebih lama ya nunggunya gitu, build-nya akan lebih lama gitu. Tapi menurut gue ini akan tinggal nunggu waktu aja sih. Penta bakal muncul minggu depan ngeganggu Rusev dan Dominic Mysterio lagi. Mungkin akan kayak gitu sampai akhirnya minggu depannya diresmikan untuk Saturday Night Main Event gitu, mungkin ya. Tapi apakah Dominic Mysterio masih bisa mempertahankan? Karena di Monday Night Raw kemarin Dominic udah masuk tanpa Judgment Day. Bisa jadi mulai diarahkan untuk berjalan sendiri nih. Sementara bahkan malah gara-gara Dominic Mysterio, Judgment Day, Finn Balor, dan JD McDonagh malah akan dapat title challenge dari AJ Styles dan Dragon Lee. Nanti akan gue bahas di akhir gitu. Nah kemudian kita lanjut ke
pembahasan tentang Rhea Ripley versus Kairi Sane. Ini adalah follow up juga dari tag team match yang terjadi di Crown Jewel kemarin, di mana Rhea Ripley dan Io Sky berhasil mengalahkan Kabuki Warriors, yaitu Asuka dan Kairi Sane. Nah, kemudian di backstage, Asuka menyalahkan Kairi Sane atas kekalahan mereka di Crown Jewel, dan karena Io Sky masih belum hormat sama dia nih gitu. Terus Kairi Sen berjanji akan memperbaiki dengan bicara pada Io, tapi Asuka malah pengennya Kairi menebus kesalahan ini, kehinaan ini dengan mengalahkan Rhea Ripley malam itu juga gitu. Kairi Sen tuh menunjukkan memar besar di dahinya, dan itu dia dapat akibat mencoba membantu Asuka di Crown Jewel kemarin, tapi malah Asuka menampar wajah Kairi Sen. Terus kemudian dengan lembut membelai pipi dan tersenyum. Ya ini gestur apa ya? Gestur toksiknya Asuka terhadap Kairi Sen lah gitu. Ini juga udah terjadi dari minggu lalu ya, kalau 2 minggu yang lalu atau 2 minggu lalu lah gitu. Sehingga ya udah tetap terjadi Kairi Sen versus Rhea Ripley. Di awal laga Kairi Sen masih berusaha menghindar, tapi Rhea Ripley selalu dapat celah untuk menghajarnya. Dan gue bisa bilang Kairi Sen cukup dominan. Rhea Ripley hampir kalah beberapa kali, tapi masih tetap bisa bertahan dan tetap bisa counter gitu. Sampai endingnya Asuka mencoba membantu Kairi lagi, tapi Io Sky menarik Asuka dari apron, terus jatuh Asukanya. Terus kemudian Rhea Ripley membalikan folding press-nya Kairi Sen menjadi Riptide dan menang by pinfall gitu. Nah, kemudian setelah kemenangan ini, Asuka kemudian menyerang Io Sky dan membantingnya ke tiang ring. Terus Rhea Ripley mencoba membalas Asuka, tapi kemudian Kairi Sen datang menyelamatkan dengan bawa kendo stick dan ngehajar Rhea Ripley pakai kendo stick gitu. Sampai akhirnya Rhea Ripley kena DDT oleh Asuka di atas meja komentator. Dan kemudian akhirnya Rhea Ripley sampai dipapah keluar gitu ya, sama official, ada Io Sky juga di sana gitu. Dan menurut gua ini udah jelas feud-nya belum selesai, dan bahkan mungkin menurut gua akan ada tag team match lagi, tapi kali ini mungkin lebih keras. Entah mungkin tornado tag team atau street fight atau yang semacamnya lah gitu. Bisa jadi buat Saturday Night Main Event, tapi bisa jadi juga enggak gitu. Tapi yang jelas feud ini belum selesai. Dan masih sangat mungkin ini akan build up ke War Games, di mana Asuka dan Kairi Sane ada di satu kubu, kemudian Rhea Ripley dan Io Sky di satu kubu lainnya gitu. Nah, tapi ada kemungkinan juga Kairi Sane sebenarnya meninggalkan Asuka ya karena masalah toxic relationship ini gitu. Cuman gua masih merasa kecil kemungkinannya karena Kairi Sane belum dapat spotlight yang cukup lah gitu. Walaupun banyak yang bilang dengan dengan eh, pertandingan kemarin, walaupun Kairi Sane kalah, tapi Kairi Sane udah mulai di-push untuk single gitu ya. Jadi bukan kecil kemungkinannya, bukan tidak mungkin uh, Kairi Sane akan dapat apa namanya, single title bahkan gitu. Tapi mungkin masih masih akan sangat jauh lah buat menurut gua. Nah, kemudian yang mungkin juga akan build up ke War Games adalah pertandingan atau feud antara Lyra Valkyria dan Bayley melawan Roxanne Perez dan Raquel Rodriguez. Ini juga sudah berjalan cukup lama, dan kali ini setelah kemarin beberapa kali 1 lawan 1, 1 lawan 1, kali ini akhirnya terjadi tag team lagi. Dan di backstage Lyra itu sempat mengingatkan Bayley bahwa Judgment Day ini kompak banget loh gitu. Dan kalau lu nggak bisa gua andelin malam ini tag team ini akan jadi sekali aja, one time only gitu kalau kata Lyra Valkyria. Tapi ini Bayley dengan mood hagernya, mood happy-nya selalu mengajak itu bercanda aja gitu. Jadi dilewatkan aja begitu saja. Nah, kemudian pertandingan dimulai dengan Raquel Rodriguez versus Lyra Valkyria, dan Judgment Day langsung dominan lewat kombinasi cepat dan double team. Kemudian ketika pertandingan mulai rusuh, terus keempatnya bertarung juga di ringside gitu ya, dan dominasi berbalik ke Lyra Valkyria dan Bayley.
Sampai endingnya setelah cukup tertekan gitu ya, Lyra mengalihkan Raquel ke tiang ring dan melempar Roxanne keluar, dan Lyra menampar Bailey agar uh, apa sisi role modelnya atau sisi jagoannya Bailey tuh muncul gitu. Dan kemudian Bailey malah tertawa dan bersemangat masuk sebagai role model klasik gitu. Habis itu Bailey langsung brutal sekali, knee trembler ke Roxanne, melempar Raquel Rodriguez ke barricade, terus kemudian diving elbow drop dari turnbuckle dan akhirnya menutup laga dengan pinfall ke Roxanne Perez gitu. Dan akhirnya Bailey dan Lina Valkyria menang by pinfall. Ini buat gue adalah menyenangkan sekali, sesuai dengan apa yang gue inginkan pribadi di beberapa episode lalu, di mana tag team ini akan terjadi, kemudian posisinya adalah Lyra Valkyria jadi pawangnya Bailey gitu. Lyra Valkyria yang akan tahu gimana cara memantik sisi brutalnya Bailey, seperti yang dia lakukan di Monday Night Raw kemarin dengan nampar Bailey gitu kan. Tapi gua rasa akan lebih banyak lah caranya, karena kalau kayak gitu doang bisa jadi Bailey-nya dimanfaatkan mungkin ya nantinya, ditampar sama orang terus malah menyerang Lyra Valkyria gitu. uh, dan buat mereka, menurut gue storyline singlenya itu udah nggak relevan sama sekali. Feud mereka dengan Becky Lynch udah lewat banget. Dan ya walaupun kalau kita lihat Women's World Championship mungkin kekurangan contender ya. Stephanie Vaquer, seperti yang gue sebutkan di episode sebelumnya, sebenarnya nggak ada lawannya gitu. Rhea Ripley dan Io Sky lagi bersama, terus kemudian Bailey dan Lyra Valkyria lagi bersama. Paling yang mungkin adalah Becky Lynch akan melepas gelar interkontinentalnya. Tapi intinya untuk Bailey dan Lyra sih udah nggak relevan gitu. Menurut gue akan tiba waktunya mereka merebut gelar tag team, dan ini akan memancing pecahnya Charlotte Flair dan Alexa Bliss. Kemudian mereka masing-masing, Charlotte Flair dan Alexa Bliss-nya akan pisah jalan gitu. Alexa Bliss mungkin akan mengincar Women's World Championship, Charlotte Flair di uh, Women's WWE Women's Championship gitu. Dan itu menurut gua lebih baik. Kemudian nanti Lyra Valkyria dan Bailey feud-nya masih dengan Judgment Day, atau dia mungkin akan nampung penantang-penantang baru lainnya, Zaruka, atau mungkin kalau cross brand dengan Chelsea Green dan Alba Fire gitu, Michin dan BFAB, ya silakan lah gitu. Tapi gue sih pengen banget, ini gue pribadi sih pengen banget Lyra Valkyria dan Bailey dapat lagi tag teamnya dan memulai dengan karakter tim sebagai apa ya, pawang dan monster gitu ya, Lyra Valkyria dan Bailey. Gue pengen banget sih nunggu itu, akan sangat menarik pasti. Nah itulah yang terjadi selain masalah The Vision. Dan sekarang kita akan bahas panjang sekali tentang The Vision yang menurut gue overall sangat mengagetkan. Bukan karena storyline-nya, betrayal-nya, tapi lebih ke momennya. Momen betrayal dari Bron Breakker. Nah, The Vision sendiri sebenarnya di Monday Night Raw kemarin mereka yang membuka show. Kemudian Seth Rollins menyebut malam itu bukan tentang dirinya, adalah tentang dirinya dan ingin mengakui, tapi ia ingin mengakui kehebatan tim yang dia bentuk gitu, The Vision. Dia memuji-muji Paul Heyman, Bron Breakker, dan Bronson Reed seperti biasa. Nah, blunder dari, menurut gue ya, kalau dari Monday Night Raw ini, blunder dari Seth Rollins adalah ketika dia ngeklaim superioritas dan menunjukkan arogansinya. Dia menyindir para legend dan rivalnya. Ya, Roman Reigns need the Shield dan the Bloodlines. Cody butuh dia untuk mengalahkan Roman, tapi dia tidak butuh siapapun, termasuk Paul Heyman, Bron Breakker, dan Bronson Reed. Terus kemudian dia mengklaim semua kemenangan besar dia raih sendirian, dan dia bilang I don't need this man. Itu merefer ke The Vision yang ada di situ. Terus dia bilang I chose them, they chose me because I am a visionary. Ini adalah momen blunder yang dari awal sebenarnya kayak
cukup ini ya, cukup karena ini segmen pembuka dari Monday Night Raw cukup mengagetkan menurut gua. Dia sampai state kayak gitu. Dan ada orang-orangnya di sana. Jadi kayak oke, ini adalah sesuatu hal yang terlalu arogan aja gitu. Nah, kemudian following up ada pertandingan Bronson Reed versus Jimmy Uso dulu sebenarnya. Walaupun ini tidak langsung tentang division tapi sebenarnya ada lah ya keterlibatan division di sini karena Bronson Reed dan Braun Breaker gitu. Di backstage moment sebenarnya backstage moment atau pertandingan ini tuh lebih menyoroti atau mau meng-highlight masalahnya The Usos sebenarnya. Di mana di backstage Jimmy Uso masih frustrasi karena merasa mereka terus membiarkan Roman Reigns mengatur arah mereka gitu. Sebenarnya Jey Uso bilang Roman ya memang hanya peduli pada dirinya sendiri gitu dan mungkin kita harus melakukan itu juga gitu, yaitu fokus pada diri sendiri. Dan akhirnya malam itu sepakat setelah bersih tegang ya gitu. Mereka sepakat masing-masing akan urus urusannya sendiri malam ini gitu. Dengan kondisi Jimmy Uso sebenarnya kan cedera digambarkan cedera dari Crown Jewel kemarin. Terus kemudian Jey Uso tuh yang bilang, lu jangan ngerepotin gue ya gitu. Gue juga punya pertandingan kasarnya gitu. Makanya mereka sepakat untuk masing-masing urus sendiri gitu. Nah, kemudian pertandingan berjalan, Bronson Reed ya langsung menargetkan tulang rusuk Jimmy Uso yang masih cedera gitu dengan axe handle dan kemudian elbow drop juga gitu. Sampai kemudian di endingnya ketika Jimmy Uso mencoba mengangkat Bronson Reed, tubuhnya menyerah karena cedera itu dan akhirnya malah kena uh, tsunami dari turnbuckle dari Bronson Reed dan akhirnya Bronson Reed menang by pinfall. Kemudian Braun Breaker juga akhirnya muncul di rem spear Jimmy Uso. Kemudian dari situ Jimmy Uso dibantai sama Braun Breaker dan Bronson Reed dan membuat Jey Uso muncul. Dan kemudian dia bantu ngehajar Bronson Reed dan Braun Breaker. Super kick ke Bronson Reed, kemudian back body drop ke Braun Breaker. Kemudian Bronson Reed sempat membalas dengan corner splash, tapi kemudian Jay berhasil memukul balik dan membuat keduanya mundur. Di situ masalahnya belum selesai untuk The Usos. Jay malah menegur Jimmy karena tidak hati-hati, sementara Jimmy Uso bersikeras dia tidak butuh bantuan gitu. Nah ini tuh menurut gue ya, walaupun gue tidak prefer ini, tapi bisa jadi sih perang saudara lagi dulu. Jimmy Uso versus Jey Uso dulu nih gitu. Atau sebenarnya opsi lain yang mungkin terjadi adalah Jimmy Uso berhasil mendapatkan gelar dengan caranya dia sebagai bukti ke Jey Uso kalau caranya salah. Mungkin kecil kemungkinannya karena di World Heavyweight Championship Jey Uso yang jadi contender di Intercontinental Jimmy Uso namanya belum sempat masuk sama sekali. Sementara kalau di US Championship udah beda brand sekarang mungkin tapi ceritanya lagi berlanjut antara Sami Zayn dan Solo Sikoa. Jadi kecil kemungkinannya tapi ini adalah opsi cerita yang mungkin terjadi. Nah, kemudian dari situ sebenarnya momennya itu balik lagi ke backstage di mana Bronson Reed dan Braun Breaker dipuji-puji lagi sama Seth Rollins. Dan ini tuh udah kebayang kayak kalau gua sih udah ngelihat ini ada sesuatu yang akan terjadi karena bukan Seth Rollins banget lah. Dari sejak dia bentuk division ini, dia muji-muji kayak gitu itu udah bukan dia aja gitu karakternya. Makanya jadi kayak gue mencium sesuatu yang visi gitu. Nah, terus kemudian berlanjut ke pertandingan World Heavyweight Title number one contenders, yaitu adalah triple threat match antara CM Punk, LA Knight, dan Jey Uso. Uh, di sini pertarungannya ini tuh rematch apa enggak ya? Gue lupa deh. Tapi kayaknya udah pernah juga triple threat match ini gitu. Dan masih sama kerasnya dengan dulu sih ingat gue. Saling serang, momentumnya saling berbalik, dan berkali-kali near fall. Dan sementara untuk Jey Uso sendiri, perutnya yang cedera karena bantuin Jimmy Uso tadi, jadi target akhirnya gitu. Dan akhirnya
Di ending-nya, LA Knight mengeksekusi BFT ke Punk, CM Punk, kemudian coba pin, CM Punk tapi Jey Uso menarik LA Knight keluar dari ring, dan melemparnya ke, steel step. Jadi LA Knight mati langkah gitu di situ. Jey Uso balik ke ring, kemudian diving splash, Uso splash ya, tapi kemudian si Empang itu ngangkat lututnya, jadi kena lagi perutnya Jey Uso gitu. Dan akhirnya ini jadi momentumnya si Empang untuk membalas dengan GTS ke Jey Uso dan akhirnya si Empang menang. Dan jadinya si Empang yang mendapatkan number one contenders untuk World Heavyweight Championship selanjutnya. Nah, tapi dari sini The Vision muncul menghajar si Empang dan LA Knight sehingga The Vision berhasil menguasai ring gitu ya. Nah, ketika Seth Rollins lagi pamer beltnya, tiba-tiba ketika berbalik badan, Braun Breaker langsung lari dan spear Seth Rollins. Kemudian dari situ Paul Heyman tampak terkejut sekali. Bronson Reed juga, tapi kemudian Braun Breaker ngomong ke Bronson Reed, tidak jelas apa, tapi kayaknya dia semacam bilang, "This is my choice. Nah, gimana lu sekarang?" gitu. Dan kemudian ternyata Bronson Reed memutuskan untuk menarik Seth Rollins dan akhirnya mengtsunami Seth Rollins gitu. Paul Heyman di situ juga masih shock kelihatannya kalau menurut gua, walaupun kalau di foto-foto yang beredar kan kelihatannya kayak Paul Heyman mengangkat tangan Braun Breaker dan Bronson Reed dengan arogansinya dia juga gitu. Tapi kalau lihat scene-nya sebenarnya lebih kayak terkejut dan tertekan sehingga dia ngangkat tangan Bronson Reed dan Braun Breaker di hadapan Seth Rollins gitu. Ini tuh sangat mengagetkan buat gua. Pemantiknya cuman kecil di awal itu doang, karena di sebelum-sebelumnya gua rasa tidak ada, apa ya, tidak ada yang dipanaskan tentang ini gitu. Jadi mengejutkan kalau memang pemantiknya cuman, segmen awal pembuka itu tadi yang pas Seth Rollins bilang dia tidak butuh, The Vision gitu. Tapi banyak juga rumor yang bilang sebenarnya ini tuh adalah skenario karena Seth Rollins cedera habis Crown Jewel, cedera gara-gara diving post to post-nya ke Cody Rhodes, terus kemudian bahunya kena sehingga perlu out untuk beberapa waktu yang cukup lama. Kemudian sehingga betrayal Braun Breaker ini jadi dipercepat, yang tadinya mungkin masih lama, mungkin masih habis WrestleMania, ini jadi dipercepat gitu. Sebenarnya gue pun untuk betrayalnya sendiri ya, gue udah sempat pernah bilang juga, Braun Breaker pas pertama kali dinaikin tuh berbahaya karena apakah dia mau bertahan selama itu di bawah bayang-bayangnya Seth Rollins, sampai akhirnya dia dapat momennya, dan momennya tuh baru dijanjiinnya kan di WrestleMania 43 kalau gue nggak salah. Nah itu masih 2 tahun lagi, apakah dia akan tahan selama itu gitu. Jadi memang ada kecenderungan Braun Breaker-nya akan lepas lah. Nah cuman ya itu tadi, betray bisa jadi emang dipercepat ceritanya gitu. Walaupun di hati kecil gua sebenarnya ada sedikit curiga dikit, eh apakah ini skenario lagi, merefer ke cederanya Seth Rollins yang cukup mengejutkan kembalinya, kemudian sempat fake gitu ya, dianggap fake, terus kemudian tiba-tiba muncul cash in Money in the Bank-nya CM Punk gitu. Tapi ya, jadi pembuktiannya mungkin di minggu depan, apakah kita dapat penjelasan dari Braun Breaker atau Paul Heyman, dan gimana responnya si Empang. Karena si Empang per gua take ini diiklankan untuk Saturday Night Main Event yang gua asumsikan harusnya jadi tempat uh, challenge untuk World Heavyweight Championship-nya Seth Rollins gitu. Nah, jadi gimana responnya si Empang gitu. Kalau ternyata benar kejadiannya cedera cukup panjang, artinya akan perlu dikosongkan gelar itu, seperti halnya Naomi dengan Women's World Championship, tapi Naomi karena cuti hamil gitu ya. Kalau ini cedera cukup panjang, eh, ketika Fakan ini berarti ya bisa jadi di satu Dance Main Event si Empang akan melawan siapa gitu ya untuk mendapatkan World Heavyweight Championship-nya lagi gitu. Ya, itulah yang terjadi di episode
Monday Night Raw kemarin. Jadi minggu depan ekspektasi gua sih kita harusnya dapat penjelasan dari Division terkait apa yang terjadi, semua hal yang terjadi. Dari Braun Breaker jelas kenapanya, tapi gue sih lebih pengen tahu positioningnya Paul Heyman sekarang akan seperti apa gitu. Dan akan sangat menarik kalau ternyata Paul Heyman ada tetap di sisi Braun Breaker karena tertekan. Kayaknya seingat gua Paul Heyman tidak pernah ada jadi supporting orang karena tertekan gitu. CM Punk, Brock Lesnar, Roman Reigns, dan Seth Rollins terakhir, semuanya itu karena bisa dibilang dia yang punya visinya, dia yang punya apa namanya, dia yang punya otaknya lah gitu. Jadi menarik aja kalau dia ada di bawah, bisa dibilang roster muda, Braun Breaker ini roster muda, eh, tapi dalam keadaan tertekan. Sangat menarik. Nah, kemudian juga minggu depan kita akan lihat eh, AJ Styles dan Dragon Lee melawan Finn Balor dan JD McDonough untuk World Tag Team Championship. Ini tadi yang seperti di awal gue bilang, ini akibat Dominic komplain ke Adam Pearce, katanya cuma dia juara yang bekerja di sini. Terus kemudian AJ Styles bilang, menarik ya, gimana kalau teman lu kita bikin kerja juga gitu kasarnya. Oh iya oke, kata Adam Pearce. Terus Dominicnya ya kayak salah salah maksud lah gitu ya. Dan akhirnya ini harusnya akan mancing dinamika Judgment Day lagi sih, dan makin-makin gitu. Walaupun gue berpikir kayaknya Finn Balor dan JD McDonough belum akan kehilangan gelarnya, tapi mungkin akan memperkeruh suasana dinamika dengan Judgment Day dengan Dominic Mysterio intinya, utamanya gitu. Dan juga di minggu depan mungkin kita akan melihat Stephanie Fakir melawan Roxanne Perez untuk Women's World Championship, di mana di minggu ini Stephanie Fakir lagi promo terus diinterupsi sama Judgment Day, yaitu Roxanne Perez dan Raquel Rodriguez. Terus Roxanne bilang dia yang seharusnya ada di posisi Fakir saat ini. Terus Fakir bilang stop crying and do something about it gitu. Dan Roxanne mengiyakan. Jadi mungkin minggu depan akan terjadi Stephanie Fakir versus Roxanne Perez. Mungkin nggak langsung untuk title, mungkin non title match dulu, atau enggak ya belum tahu sih, belum, itu baru prediksi gua aja. Tapi yang paling penting adalah kita harus mendapatkan kejelasan dari The Vision sih. Becky Lynch yang membantu fake cederanya sang suami sebelumnya juga belum nongol kayaknya. Jadi ya gue sih ada curiga dikit sih tentang fake-nya storyline ini, walaupun fake-nya agak keras ya gitu. Tapi ya kita lihat deh minggu minggu depan Monday Night Raw. Kalau dari kalian gimana menunggu The Vision? Apakah kalian setuju uh, dengan pecahnya Braun Breaker dari Seth Rollins sedini ini atau enggak? Boleh di komen dan di share di episode ini, dan nanti kita bisa bahas bareng-bareng, mau di episode mau di kolom komentar, kita diskusiin bareng-bareng ya. Dan jangan lupa WW Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Dan jangan lupa follow WW Podcast di Spotify. Bisa juga dengan subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WW Podcast. Boleh di like, comment, di share, dan repost. Dan jangan lupa follow Instagram @wrestlinguniverse.id. Untuk saat ini gue Fusilmi cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.